Apa kabar pemirsa? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Kita berjumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta, saya Dina Fabrina. Nah pemirsa, tentunya di studio saat ini sudah hadir untuk narasumber kami, beliau Bapak Toto Tejamano SAG M.Hum, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kita sapa Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Mbak Ya, kabar baik ya Mas Toto hari ini? Luar biasa, terima kasih. Baik, kita berbincang-bincang terkait sahabat sejati Ya. atau kalyanamita begitu. Nah, sebetulnya seberapa penting sih memiliki sahabat sejati? Kalau mungkin dalam pandangan Buddhis juga seperti apa nih Mas Toto? Ya, jadi dalam agama Buddha ya kita mengenal ada satu konsep yang sangat menarik dalam persahabatan yang dikatakan sebagai persahabatan sejati. Dan di dalam teks-teks Buddhis juga banyak diulas tentang persahabatan yang sejati ini karena ini merupakan satu komponen pendukung untuk tercapainya tujuan-tujuan kehidupan ya. Dalam satu teks sutta ya, Bante Ananda, murid dari Sang Buddha, pernah berbicara kepada Sang Buddha mengatakan bahwa Sang Buddha, kalau kita mempunyai sahabat yang baik, ya setengah dari perjalanan kehidupan suci kita telah tercapai. Tapi Sang Buddha kemudian menjawabnya, bukan Ananda, bukan hanya setengah, tetapi sepenuhnya. Kalau kita mempunyai sahabat-sahabat yang baik, sesungguhnya kita telah mencapai kehidupan suci itu. Wah, itu menandakan bahwa yang namanya persahabatan sejati itu benar-benar merupakan juga tujuan dari kehidupan kita. Ya. Bagaimana bisa mewujudkan persahabatan yang sejati di antara umat manusia. Dan juga kalau kita baca di teks sutta di Manggala Sutta yang sangat terkenal tentu saja ya, Asewana Cak Balanang Pandita Cak Nanca Sewana ya. Jadi mempunyai sahabat-sahabat yang baik atau berkawan dengan orang-orang yang bijaksana itu adalah berkah yang utama. Jadi tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana dan bergaul dengan mereka yang bijaksana itu adalah berkah utama. Jadi di sini posisi sahabat sejati atau kalyanamita itu begitu penting dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam kita membangun karir, dalam kita membangun dunia spiritual. Pertemanan, persahabatan yang sejati itu sangat membantu dalam pencapaian tujuan kehidupan kita. Oke, nah mungkin juga pemirsa ini bertanya-tanya, apakah memang ada indikator begitu bahwa sahabat tersebut baik atau tidak baik? Seperti apa nih Mas Toto? Iya, ya tentu di dalam teks-teks Buddhis juga dijelaskan ya bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai sahabat yang baik atau sahabat yang sejati. Ya. Dalam Sigalowada Sutta misalnya ya disampaikan ada 4 kriteria kalau kita mau menjadikan seseorang itu sebagai sahabat kita yang sejati. Atau kalau topik bahasan kita hari ini adalah menjadi ya bagaimana kita berupaya untuk menjadi sahabat-sahabat yang sejati. Indikator yang pertama itu adalah sahabat yang penolong. Mereka yang selalu menyediakan diri untuk menolong ya orang dalam kesusahan-kesusahan. Jadi ketika seseorang itu membutuhkan bantuan-bantuan, dia hadir. Baik secara moral, secara spiritual, secara material, dia hadir untuk memberi dukungan. Supaya apa yang dihadapi, masalah-masalah yang sedang dihadapi bisa ditangani dengan baik. Ya. Jadi di sini adalah menjadi sahabat yang penolong. Kemudian yang kedua adalah sahabat yang ada di waktu senang dan di waktu susah. Biasanya di waktu senang nah, gitu. Kalau ada gula, ada semut ya, ada istilah begitu ya kadang-kadang kalau lagi senang-senang saja lah itu datang atau kalau lagi ada butuhnya ya datang. Tapi di sini dikatakan bahwa menjadi sahabat yang baik itu adalah sahabat di saat kita senang maupun juga di saat kita susah. Jadi dalam keadaan apapun, kita senantiasa bersama-sama menghadapi setiap bahaya, setiap hambatan, setiap rintangan-rintangan itu bisa dihadapi bersama-sama. Kemudian juga tidak meninggalkan sewaktu ketika mereka sedang kesusahan. Kalau mereka sedang kesusahan, itu sedang dalam keadaan loyo atau sedang usahanya tidak baik, ditinggalkan saja, tidak menguntungkan. Nah, itu bukan ciri yang baik. Nah, yang ketiga yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah
sahabat yang memberi nasihat-nasihat yang baik. Ya, sepertinya yang namanya nasihat itu kan hal yang ringan saja ya. Kalau kita sedang dalam keadaan masalah, ya kamu sebaiknya begini-begini. Tapi itu bisa sangat berarti dalam kehidupan kita loh. Pada saat kita lemah, pada saat kita down, pada saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, ya sahabat-sahabat yang memberi dukungan, memberi nasihat-nasihat baik, kemudian juga dia menunjukkan jalan-jalan yang terbaik, melarang kita untuk hal-hal yang jahat, itu adalah sahabat-sahabat yang sejati. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang, mbok kamu jangan begitu, hati-hati loh ya, nanti ada begini-begini. Jangan malah kemudian kita memandangnya itu dari sisi negatif. Itu malah adalah sahabat-sahabat yang sebenarnya menunjukkan ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar. Ya. Atau kalau kita mau berbuat jahat lalu beliau melarang kita ya, melarang kamu jangan begitu loh, nanti akibatnya seperti ini. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang baik ya, karena dia menunjukkan ke jalan yang baik, memberi nasihat yang baik. Dan yang keempat indikatornya itu adalah sahabat yang bersimpati. Pada saat kita mencapai kesuksesan, pada saat kita mencapai kegembiraan, keberhasilan, dia datang untuk memberi selamat. Tidak ada rasa iri hati, dia datang memberikan pujian dan kemudian juga berbahagia atas kebahagiaan kita. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sahabat yang sejati. Jadi indikatornya ada 4 tadi. Sahabat-sahabat yang suka menolong, sahabat-sahabat yang ada di waktu senang dan di waktu susah, sahabat-sahabat yang memberi nasihat-nasihat baik, dan sahabat-sahabat yang bersimpati dalam keadaan kita ya. Oke, tadi Mas Toto sampaikan untuk indikator sahabat-sahabat yang baik begitu. Lalu bagaimana untuk pertemanan yang mungkin dalam tanda kutip itu tidak baik, padahal dalam Buddhis sendiri juga dinyatakan kita harus memberikan cinta kasih pada orang lain, seperti itu. Ya, memang ya dalam kehidupan kita kan kita tidak bisa lepas yang namanya baik dan buruk ya, semuanya kan ada ya, ada yang jahat, ada yang baik ya, itu sesuatu yang saya kira di dunia ini normal-normal saja. Tetapi kita punya sikap untuk mengambil keputusan ya. Makanya Sang Buddha mewaspadai yang namanya toxic relationship. Kalau zaman sekarang ini anak-anak muda mengatakan, wah ini toxic relationship. Nah, seperti apa itu toxic relationship? Yaitu sahabat-sahabat yang dia serakah, ada maunya. Pokoknya itu kalau ada maunya, wah ini senang mendekat kepada kita. Itu mengajak kita untuk berserakah, untuk selalu mengembangkan keserakahan. Kemudian juga sahabat-sahabat yang omong doang. Kalau dimintai bantuan ya, saya kayaknya nggak bisa ini kayaknya saya nggak mampu Jadi ini kan hanya ngomong aja. Kalau di depan itu, wah ini kayaknya bisa membantu. Tapi begitu diminta bantuan, nah ini menolak untuk memberi bantuan. Itu omong doang. Ya itu hati-hati ya. Yang bujai istilahnya ya kan. Lalu ada juga namanya sahabat penjilat. Ya. Wah ini kalau dari kata-katanya aja udah. Kalau di depan-depan tuh manis-manis ya, memuji-muji kita. Tapi di belakang ya bisa mengomongkan kejelekan-kejelekan, menunjukkan kekurangan-kekurangan. Nah, justru malah kadang-kadang teman yang baik itu ya, dia kalau ada yang tidak baik dia langsung mengkritik di situ. Tetapi tentu saja tidak di muka umum. Dia mengatakan, kamu kurangnya di sini. Ini malah ciri ya sahabat yang baik. Bukan kalau di depannya itu memuji-muji, bagus-bagus, tapi kemudian di belakangnya itu ya ternyata malah membicarakan kekurangan-kekurangan kita tanpa memberi solusi atau tanpa memberi kritik yang baik yang bisa membuat kita menjadi maju. Dan sahabat-sahabat yang mengajak kita untuk boros-boros, foya-foya. Ya, jadi kalau lagi ada senang-senang, pokoknya diajak, ayo pesta kemana, kita senang-senang. Hanya sebatas itu saja. Kalau tidak ada yang senang-senang itu, nggak mau. Nah, ini tentu adalah sahabat-sahabat yang toksik yang harus kita waspadai. Bukan berarti kita harus membenci mereka, tetapi kita harus mewaspadai. Ya. Karena apa? Karena ingat ya, kalau di dalam pepatah Jawa mengatakan sanding kiri gudiken. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan seperti itu, bisa-bisa kita kemudian juga ikut menjadi sifatnya seperti itu. Jadi perlu waspada, tetapi tidak membenci. Ya, lalu bagaimana bila kita sengaja ataupun tanpa sengaja yang kemudian memanfaatkan orang lain begitu? Tapi ditahan dulu, pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Ya pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta. Ya, janji kita pada pemirsa TVRI, bagaimana kalau kita sengaja atau tidak sengaja nih ternyata memanfaatkan orang lain begitu Mas Toto. Ini mungkin bisa terjadi juga ya. Nah, bagaimana? Ya, jadi kita memang mesti mempunyai kesadaran diri ya. Topik kita akan menjadi sahabat yang baik atau kalyanamita. Jadi kita tidak menuntut orang lain itu untuk harus menjadi sahabat kita yang baik, tapi yang harus dilakukan sebenarnya adalah bagaimana kita itu bisa menjadi sahabat yang baik terlebih dahulu. Kalau di dalam ajaran Buddha kan kita tahu ada hukum karma, siapa yang menanam dia akan menuai, ya kan? Sapa nandur bakal ngunduh. Kalau kita nandur, kita melakukan atau menjadi ya sahabat yang baik, tentu yang nanti yang kita petik juga adalah yang baik pula kan. Nah, jadi dalam hal ini kita mesti mempunyai kewaspadaan ya, apakah kita sedang dimanfaatkan atau kita sendiri juga sedang memanfaatkan orang lain. Nah, kita harus mempunyai kesadaran. Kesadarannya seperti apa? Adalah apakah pertemanan yang kita bangun ini, persahabatan yang kita bangun ini membawa kemajuan bersama atau tidak? Apakah kemudian sama-sama saling menolong? Apakah sama-sama saling ada dalam waktu senang dan susah? Apakah sama-sama saling memberi nasihat-nasihat yang baik? Apakah sama-sama saling menjadi sahabat yang saling bersimpati, yang saling memberikan apresiasi atau tidak? Kalau kemudian terjadi penindasan-penindasan ya dalam arti ini, saya hanya dimanfaatkan aja rasanya, ya ini hati-hati. Atau kita juga sekali-sekali kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah saya dalam persahabatan kepada orang lain ya, dalam rangka kita berkawan, bersahabat dengan orang lain itu, apakah orang lain merasa tidak nyaman dengan saya? Itu juga perlu kalau kita melihat ke dalam diri kita, mungkin juga bisa ngobrol dengan teman kita, apakah dia merasa pertemanan kita itu nyaman atau tidak? Kalau pertemanan kita kok merasa tidak nyaman ya, sebaiknya ada saling mengkoreksi, sehingga pertemanan yang sejati, persahabatan sejati itu produktif, yaitu menuju ke saling bermanfaatan kedua-duanya. Jadi saling mengembangkan kualitas-kualitas baik antara kita dengan orang lain. Nah, orang lain dalam hal ini ya, kalau kita membahas tentang sahabat sejati dalam agama Buddha itu tidak hanya misalnya seperti teman itu tidak, tetapi sebenarnya yang namanya sahabat sejati itu bisa antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, kita dengan guru-guru spiritual kita dengan rekan kerja. Jadi sebenarnya yang namanya kalyanamita itu luas cakupannya, bukan sekadar pertemanan. Kalau istri kita bukan teman, justru malah istri atau suami kita itu teman. Guru-guru kita, orang tua kita, anak kita itu adalah teman, sahabat-sahabat. Tapi apakah kita sudah menjadi sahabat yang sejati bagi mereka? Nah, ini sebaiknya memang selalu kita refleksikan ke dalam. Kita tengok ke dalam diri kita, apakah pertemanan-pertemanan kita itu sudah menuju ke hal-hal yang saling memberdayakan, saling menuju ke kebaikan-kebaikan. Nah. Menjadi kalyanamita yang kemudian bisa awet begitu, bisa langgeng untuk waktu yang lama. Kadang-kadang hanya dalam satu masa kerja atau hanya pada masa sekolah, kuliah, bagaimana agar bisa tetap awet? Ya, tentu ya yang namanya segala sesuatu itu memang tidak kekal, tapi kita bisa memperpanjang paling tidak akan masa persahabatan kita ya. Dalam hal ini ya, kita sudah dicontohkan ya, salah satu contoh kalyanamita yang sangat bagus itu adalah antara Yasodhara dengan Siddhartha Gautama. Jauh sebelum menjadi Yasodhara dan sebelum menjadi Siddhartha, dalam masa kehidupan Buddha di Pangkara ya, Yasodhara itu sudah bertekad, saya akan menjadi temanmu sampai nanti kamu mencapai tujuanmu. Sehingga dalam berkali-kali kelahiran, Yasodhara itu selalu menjadi pasangannya Siddhartha Gautama. Ya, sampai kemudian pada kelahiran yang terakhir, yaitu menjadi Dewi Yasodhara dan juga Pangeran Siddhartha itu. Dan mereka saling mensupport satu sama lain. Ya. Jadi kalyanamita itu kalau bahasa sekarang itu adalah support system. Ya, jadi bahasa kekiniannya adalah support system. Kalau kita punya support system yang baik, kita itu akan menjadi ya bertumbuh bersama. Nah, jadi saling mendukung itu adalah yang akan memperpanjang ya persahabatan kita.
persahabatan yang tulus tanpa tendensi, tanpa pretensi untuk mengambil keuntungan-keuntungan itu lebih awet daripada sekadar pertemanan yang tujuannya hanya sekadar untuk mengambil keuntungan. Nah, jadi cara untuk kita memperawet persahabatan kita adalah ketulusan, ketulusan dalam kita bersahabat. Bukan karena ada apa-apanya ya kan kita bersahabat, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk saling mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik. Itu akan menjadi lebih awet, ketulusan. Kalau tidak ada ketulusan, tidak ada niat untuk membaktikan diri sama-sama, itu susah kita nanti akan memperpanjang. Nanti kalau ketahuan bahwa ternyata dia tidak tulus, ya selesai. Tapi meskipun itu sudah lama, kalau kita ingat, dia itu tulus, dia itu memang bagus. Dimanapun saya kira itu akan menjadi terus-menerus kita bersama. Bahkan bukan hanya kehidupan ini, tapi juga kehidupan berkali-kali dalam kehidupan mendatang sampai kita bisa mengakhiri penderitaan atau mengakhiri kelahiran kita. Masih berbincang kita terkait Kalyanamita begitu ya Mas Toto. Namun kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta tentunya bersama narasumber kami, beliau Bapak Toto Tejamano. Nah Mas Toto, bersahabat itu kalau untuk era masa kini tidak hanya secara langsung, ketemu secara langsung. Kalau dulu ada sahabat pena ya, tapi saat ini mungkin ada tapi frekuensinya berkurang. Tetapi yang tren baru adalah sahabat di WhatsApp ataupun juga media sosial. Ini bagaimana untuk mempertahankan persahabatan tersebut? Ya, tentu kalau kita melihat teks Buddhis ya di zaman Buddha ya tentu tidak ada yang namanya Facebook, Twitter, Instagram yang menjadi ajang atau media untuk bersosial ya, kita berteman. Nah, tetapi dari filsafat-filsafat Buddha kita tentu saja bisa kemudian untuk menyinari ya konteks sekarang ini bahwa yang namanya pertemanan di dalam era sekarang ini kan bukan hanya di dunia nyata tetapi juga ada di dunia maya. Ya, kita bisa ketemu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di dunia maya kita yang borderless, yang tidak terbatas. Ya, kalau sekarang ini kita bisa menjadi sahabatnya teman-teman kita di Amerika, di Jerman, di mana saja kita bisa terkoneksi tanpa batas ya. Sehingga dalam hal ini tentu saja ya yang namanya media sosial itu kan selalu ada keuntungan dan juga kerugian atau negatif dan positifnya. Ya, tentu kalau kita sudah belajar Dharma, ya kita bisa memilah-milah ya sebagai orang yang bijak itu mana yang memberikan manfaat yang besar, mana yang tidak memberikan manfaat yang besar. Nah, itu adalah kebijaksanaan, prajna, wisdom ya bagaimana kita memanfaatkan sesuatu. Ya, tentu ada juga ya kita mendengar banyak sekali orang-orang yang masuk di dalam komunitas dunia maya tapi kemudian menjadi terjebak di sana ya. Ada kemudian masuk diperas, kemudian ada yang dengan berbagai macam media-medianya sekarang lalu itu untuk mengeruk keuntungan dan kemudian menyiksa temannya. Nah, itu kan tentu sangat tidak kita inginkan. Tetapi juga dari media sosial kita bisa ketemu teman-teman lawas kita, kita bisa ketemu juga teman-teman kita yang ada di luar negeri yang tanpa harus banyak biaya ya. Dan ternyata juga dari pertemanan-pertemanan itu bisa mengasah kemampuan kita ya. Kita lihat juga ada orang-orang yang kemudian bisa saling belajar bahasa yang dia bisa belajar bahasa Jepang dengan orang Jepang langsung, dia bisa belajar bahasa India dengan orang India langsung. Kalau dulu kan mesti bayar. Nah, jadi ada keuntungan, tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita waspadai supaya nanti tidak kemudian menimbulkan kerugian. Nah, dunia sosial, media sosial kita itu kan bukan tidak mungkin ya kita tolak karena semuanya selalu sekarang semuanya akan membuka handphone kita, membuka media sosial kita untuk saling bergaul. Nah, tetapi dalam ajaran Buddha ya kalau pergaulan itu sudah mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran moral ya, mengarah kepada
misalnya seksualitas, kemudian pada kebohongan, kepada narkoba, kepada kebohongan-kebohongan, kepada kebencian, kepada keserakahan, hal-hal yang membuat kita menjadi resah, gelisah. Nah, itu tentu itu nanti akan membuat yang dikatakan sebagai toxic relationship tadi, ya kan. Makanya ini harus diwaspadai. Nah, tetapi kalau persahabatan kita ya, persahabatan kita di media sosial menjadi, saya kira kita bisa saling berkembang, saling asah, saling asuh, ya semuanya itu baik-baik saja ya. Di mana dharma itu kan mestinya kontekstual ya. Di mana dharma itu tumbuh pada zaman apa, dharma itu tetap bisa kita ikuti. Karena itu dharma akan melindungi ya, akan melindungi kita. Nah, pertemanan baik di dunia nyata maupun di dunia maya semuanya bisa baik, bisa bagus kalau dharma itu menjadi guide, menjadi pelindung kita, menjadi panduan kita di dalam pergaulan-pergaulan kita. Oke, apakah perlu untuk memilih dan memilah pertemanan atas unsur yang boleh dikatakan misalnya hobi yang sama atau kesukaannya sama atau hal-hal yang mungkin memang setara atau seperti apa? Apakah mungkin hal Saya kira itu alamiah ya. Di zaman Sang Buddha ya ada kelompok-kelompok biku itu yang selalu ngegrup sesuai dengan hobi mereka. Misalnya ada biku yang hobinya itu soal kesaktian-kesaktian. Nah, mereka akan berkelompok. Ada yang sukanya itu membahas tentang teknik-teknik meditasi. Nah, ini satu kelompok tersendiri. Kemudian ada yang suka dengan ujaran-ujaran yang bagus. Ya, ini menjadi kelompok. Jadi itu saya kira alamiah. Dan pertemanan kita berdasarkan hobi, berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan apa itu ya boleh-boleh saja. Sejauh sekali lagi, sejauh kemudian persahabatan itu selalu tadi ya membuat kita itu menjadi berkembang. Saling tolong menolong, saling ada di saat suka dan duka, saling ada pada saat teman kita sukses, kita memberikan ucapan yang baik, dan juga pada saat mereka down kita memberikan nasihat-nasihat yang baik. Itu saya kira jadi yang namanya persahabatan ya bisa apapun menjadi medianya, bisa hobi, bisa pekerjaan apapun itu ya. Oke. Nah, kalau tadi Mas Toto sampaikan bagaimana diri kita ini bisa menjadi sahabat yang baik. Latihannya seperti apa nih Mas Toto? Ya. Latihan-latihan yang dianjurkan oleh Sang Buddha tentu saja kita pertama-tama harus menjadi orang yang menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, serakah. Nah, jadi kita melatih diri untuk tidak serakah. Dengan siapapun itu kita tidak serakah. Kemudian cobalah untuk tidak hanya omong doang. Ya, kalau kita ngomong itu ya kita lakukan. Nah itu. Kemudian juga tidak hanya menjadi sahabat-sahabat yang kalau di depan-depan tuh muji-muji, tapi di belakang ini tadi yang jelek-jelek. Ya kalau memang kita mau mengkritik, kritik yang baik dan berikan masukan-masukan yang baik. Kemudian juga kita jangan mengajak untuk yang boros-boros. Jadi, kalau yang sifatnya untuk foya-foya ya kita tahan. Nah itu dari hal-hal yang buruk kita kendalikan dulu. Lalu kemudian kita melatih diri untuk tadi berupaya setiap saat peduli kalau ada teman-teman kita yang memang butuh bantuan. Di masa-masa sekarang ini ya kita banyak menemui ya sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang galau, sedang merasakan kegelisahan yang akhirnya berujung pada apa? Ya mereka kemudian bisa melakukan suicide, bisa kemudian depresi, stres. Nah kita coba untuk membuka diri, membuka obrolan, ngomong. Kamu ada apa toh? Apa toh yang bisa saya lakukan untukmu? Jadi selalu menjadi teman. Kita berusaha untuk membuka diri kita itu menjadi teman yang baik, sahabat yang bagi siapapun. Karena itu juga adalah laku bodhisattva itu adalah kita selalu membuka diri untuk siapapun menjadi teman kita. Dan kita menjadi teman yang saling menguatkan, saling memberikan keuntungan bersama, bukan hanya untuk diri kita. Ya, mungkin hanya sekian detik saja sebagai closing statement-nya, silahkan. Ya, memiliki sahabat dalam kesulitan-kesulitan itu adalah berkah yang utama, itu adalah kebahagiaan. Maka marilah kita senantiasa membuka diri untuk menjadi sahabat-sahabat yang sejati. Terima kasih sekali Mas Toto, semoga juga menginspirasi ya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.